teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, bagaimana perasaannya? Masih happy karena kita kapolista dan berjarak 5 poin dari Juventus. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, tadi malam juga ada Serie A ya, boloknya ternyata udah kembali ke setelan awal ya. Dikalahkan oleh Cagliari, terus juga Roma ya. Gua juga jujur ya, yakin Roma bakal kalah melawan AC Milan ya, karena kita tahu lah bagaimana Roma, terus pelatihnya Mourinho ya, masih banyak yang ngebela Mourinho. Oh, masih ada. Kalau gua sih jujur, Mourinho sudah habis masanya. Kalau buat gua, nggak tahu sahabat Bob. Tapi gua hanya fokus kepada Inter saja. Tapi ini ya istilahnya AC Milan dengan kemenangan dia 3-1 melawan Roma tetap berjarak 9 poin dari Inter, sahabat Bob. Ya, Inter tetap membumi walaupun sekarang menjadi kapolista, dan bahkan ya tahun 2011 ya Inter mulai mengumpulkan 35 poin di 20 pertandingan, dan sekarang adalah yang tertinggi ya di 2023-2024. Inter mengumpulkan 51 poin ya sahabat Bob ya, dengan 20 pertandingan. Nah, ya dulu di awal-awal Inzaghi itu 49 poin. Nah, ini yang tertinggi sekarang sahabat Bob. Semoga ini pertanda Inter bisa meraih bintang kedua musim ini ya. Sahabat Bob, kita perlu apresiasikan Inzaghi ya. Bagaimanapun ya, sebanyak tekanan, seperti apapun tekanan-tekanan yang terhadap dia, dan dia sudah membuktikan musim lalu ya. Ini dia, Simone Inzaghi dipuji karena membimbing timnya melewati tekanan dalam kemenangan Serie A melawan Monza. Gencarnya kontroversi wasit setelah pasca laga Inter ya kontra Monza tentu terancam jadi gangguan besar. Latar belakang persaingan, gelar yang ketat melawan Juventus membuat tim tersebut tiba-tiba melawan segala macam tuduhan dan sindiran di luar lapangan akibat pertandingan Verona. Namun tidak ada tanda-tanda hal tersebut yang akan berdampak pada Inter di lapangan saat melawan Monza. Inter tampak seperti tim yang menghabiskan waktu seminggu bekerja dengan tenang dalam latihan. Inter berpegang pada rencana mereka, permainan mereka, dan mereka memainkan pertandingan yang terorganisir dan fokus. Itu tergantung pada pelatih. Inzaghi telah menunjukkan sejak ia menjabat sebagai pelatih Inter bahwa ia mampu membentuk tim sesuai dengan cerita dia, dengan citra Inzaghi, sahabat Bob. Ya, itu jadi kita benar-benar mempunyai pelatih bahwa fakta Inzaghi tetap melakukan hal tersebut bahkan setelah semua gangguan di lapangan dan suasana negatif selama beberapa minggu terakhir adalah yang lebih mengesankan ya. Jadi hebat ya Inzaghi, dia bisa melalui ya pemain juga. Nah, satu lagi ya kebanggaan kita bahwa Inzaghi sekarang memberi libur buat timnya kemarin dan hari ini ya pelatih Inzaghi akan mendapatkan penghargaan langsung di London. Jadi Inzaghi hari ini akan terbang ke London ya. Jadi menurut penyiar Italia Sky Sport ya, Inzaghi telah mendapat pengakuan atas kiprah di Inter dan Badan Sepak Bola Internasional FIFA. Inzaghi dinobatkan sebagai salah satu dari 3 pelatih terbaik kalender tahun 2023. Ada Spalletti, ada Pep Guardiola, dan ada Simone Inzaghi. Organisasi akan mengadakan upacara ini akan berlangsung di London. Oleh karena itu Inzaghi akan meluangkan waktu tugas yang biasanya di Italia untuk menghadiri upacara tersebut. Kemudian Inzaghi akan mempersiapkan diri menghadapi Supercoppa Italia yang akan berada di Riyadh menghadapi Lazio tanggal 20 ya. Nah, terus ya ini dia. Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh pasang surut. Ya, seperti apa Inzaghi, bahkan fans Nerazzurri sering menghujat, ya pecat aja. Tetapi manajemen percaya dengan Inzaghi. Ya, akhirnya melaju ke final Liga Champions dan kalah menyakitkan ya, karena secara permainan Inter bisa mengimbangi City dan bahkan jauh lebih baik. Tapi ya sudah,
Tahun lalu, akhirnya di tahun sekarang ini menular terus ke tim, ya. Mereka membawa rasa lapar mereka, bagaimana Inzaghi memanage timnya dia, dan terus bersatu, kompak, dan membumi. Dan kita melihat bagaimana rasa lapar mereka, semua pemain mereka lapar, dan kemarin mereka buktikan di Monza. Ya, selamat buat Inzaghi sebagai salah satu pelatih terbaik dunia. Itu adalah pelatih Inter kita, sahabat Bob. Ya, itu buat si Inzaghi. Dan yang patut kita puji adalah bagaimana kapten kita, ya, sikap kapten berkelas dalam kemenangan Inter melawan Monza. Ya, mungkin secara 3 poin itu seperti biasa ya, memenangkan 3 poin, tapi ini jauh lebih berkelas. Bagaimana ya kiper Monza ya, Sorrentino ya, dia menggantikan di Gregorio ya, yang cedera, ini masih 21 tahun ya. Kiper cadangan dipanggil untuk menggantikan di Gregorio ya. Kekalahan telak yang dialami Monza bukan merupakan kesalahan Sorrentino. Kiper muda ini tidak bisa berbuat lebih baik lagi ya. Inter mencetak 5 gol, 2 dari kotak penalti, dan Martinez sepertinya menyadari itu. Ya, pemain 26 tahun itu menjadi pemain penting mengambil penalti dan gol 5 Inter dengan Hakan berada di lapangan. Kapten Inter mengerahkan upaya untuk melengkapi kemenangan di penghujung pertandingan. Sorrentino tentu saja tampak kecewa karena ia baru kebobolan. Jadi Martinez pergi menghibur kiper Monza tersebut. Ya, ini lihat gambarnya. Dia datang, dia tarik, dia rangkul, dan dia bilang, ya, Martinez tidak ingin melihat rekan profesinya menderita secara emosional di saat-saat sulit, ya. Tidak ada maksud menyombongkan, tetapi itulah Martinez, ya. Jadi dia meluangkan waktu untuk merangkul Sorrentino dan meminta kiper muda untuk tetap tenang, ya. Luar biasa sikap seorang pemimpin, dan kita tinggal menunggu nih resmi perpanjang kontraknya, karena nih Chelsea, MU, ya mungkin Manchester City berebut nih untuk mendatangkan si Lautaro, bahkan Arsenal gitu loh. Jadi cepat-cepatlah ya, tapi ya kalau melihat kesetiaannya harusnya dia tetap memperpanjang kontrak Inter. Ya, tunggu aja sahabat Bob. Ini sedikit, bukan lagi sekelinci. Inter Milan tunjukkan gigi untuk kalahkan Monza di Serie A ya, mengenai masalah-masalah kontroversi kemarin. Namun saat melawan Monza kemarin, Inter punya peluang untuk tampil lebih agresif. Setelah melewati minggu yang berat, hal kontroversi dan ketegangan, ya, Inter menunjukkan gaya permainan terbaik adalah pertandingan yang sangat menyerang dari timnya dan tercermin dari skornya 5-1. Ini adalah 90 menit ya pembenaran setelah kekalahan dalam pertandingan melawan Verona. Bagi Inter inilah saat tepat untuk membalikkan keadaan dan melepaskan diri dari tekanan ya. Itu yang dilakukan Inter. Ini bukan lagi kelinci ya. Nah, ini luar biasa sahabat Bob. Ya, Inter kita semoga terus bisa mempertahankan, karena tadi gue cek di Calcio Mercato jadwal Inter ini luar biasa. Setelah melawan Lazio ya, kalau Inter masuk ke final melawan antara siapa tuh? Siapa? Napoli atau Fiorentina kan. Nah, terus setelah itu Inter akan bertandang ke kandangnya Fiorentina di Serie A. Harus lanjut lagi melawan Juve. Terus lawan siapa? Lecce atau siapa gitu. Banyak banget. Jadi Inter benar-benar harus tetap menjaga kebugaran dan tetap fokus ya. Ini dia yang dibilang kemarin, sempat di video gua bilang bahwa ternyata ini si Mickey GPS ya. Menurut gua kalau gua disuruh siapa man of the match-nya, dia. Yang terpilih kan si Hakan ya, man of the match-nya. Nah, sementara menurut gua yang layak adalah Mkhitaryan ya. Dia dari mana-mana, bagaimana dia membawa bola, terus bagaimana dia, menurut gua dialah rohnya ya. Kalau Stankovic bilang roh jiwanya itu Hakan. Tapi kalau gua lihat nih Mkhitaryan ini luar biasa ya. Dan inilah Inter terbaik yang pernah saya mainkan ya. Dia membela Dortmund, MU, Arsenal, Roma. Dari semua itu ternyata yang terbaik adalah Inter ya. Itu kata dia ya. Jadi dia merasakan baru 1,5 tahun di Inter, tetapi dia udah merasakan bahwa ini tim terbaik dari tim-tim elit yang sebelumnya dia bela. Ya, selain Mkhitaryan, Inter ya juga media-media juga memuji performansnya Nicolo Barella ya, yang
performanya menekan saat Inter menang ya. Jadi ini lini tengahnya luar biasa. Hakan, Mkhitaryan, Barella berlari ke sana, ini ke sana, dan bagaimana Hakan turun mundur, maju mundur, Mkhitaryan ada di mana-mana, ini luar biasa. Jadi menurut gua pantas semua pemain-pemain dipuji. Dan begitu juga Stefan de Vrij yang luar biasa penampilannya. Bagaimana dia membawa, gua nggak akan lupain ya, ini gol keduanya si Toro ini awalnya adalah dari Stefan de Vrij. Dia mendapat pujian. Udah beberapa lama nggak bermain, dia bermain dan menunjukkan bahwa dia masih ada ya. Itu aja digonta-ganti. Acerbi, Stefan de Vrij, mereka punya posisi yang sama. Jadi ya nggak harus nunggu capek dulu Acerbi. Benar nggak sahabat Bob? Nah, terus juga 51 poin dari 20 pertandingan Inter memiliki kampanye Serie A terbaik dalam kedua sejarah mereka. Ya ini yang gue bilang tadi ya, bahwa ya di musim 2021-2022 kan Inzaghi kan mendapatkan 49 poin ya, yang akhirnya kita gagal waktu itu. Tetapi harusnya musim ini Inter harus bisa mempertahankan. Nah, kita berbicara sedikit nih, terungkap nilai Inter akan ditentukan jika Oktri mengambil alih dari Suning. Ini udah mendekati ya, kita nggak tahu bagaimana strateginya Suning untuk menutup hutang. Akankah Oktri akan mengambil ini atau tidak? Kita akan lihat. Menurut Corriere dello Sport, substansi perjanjian antara Suning dengan Oktri tidak sederhana itu. Karena Inter menjadi jaminan yang akan diambil alih oleh dana yang berbasis di Amerika tersebut jika pemilik Nerazzurri gagal membayar. Sebaliknya, berdasarkan undang-undang perbankan Luxembourg, penyerahan kendali Inter akan mencakup kewajiban Suning jika mereka tidak dapat membayar sejumlah utangnya. Namun jika valuasi Inter lebih tinggi dari utang Suning kepada Oktri kurang dari 400 juta dolar besar tabungannya, maka Oktri akan melikuidasi sisanya kepada Suning. Dengan kata lain, seorang evaluator akan menentukan nilai Inter dan kemudian jumlah utang Suning kepada Oktri akan dikurangi darinya. Oktri akan membayar jumlah terakhir itu kepada Suning dan kemudian mengambil kendali Inter. Dan masih harus dilihat secara pasti bagaimana evaluator yang akan melakukan penilaian akhir. Obligasi utang hampir 400 juta dolar yang dimiliki Inter harus dipertimbangkan. Kemudian seorang evaluator dapat menyimpulkan bahwa Inter bernilai 1 miliar atau 1,2 yang dibayarkan Riedberg Capital untuk mengakuisisi AC Milan. Jadi total penilaian Inter akan mencapai 600 juta misalnya. Jumlah tersebut lebih dari sekedar menutup kewajiban Suning kepada Oktri. Oleh karena itu, Oktri akan diwajibkan sesuai ketentuan perjanjian mereka untuk membayar selisih kepada Suning ya. Jadi ya kalau memang akhirnya Oktri yang mengambil, ya kalau evaluasinya 801 M, ya berarti Suning akan terima 600 juta. Tapi ya dia udah nggak punya beban lagi ya secara finansial. Tetapi secara moral, dia udah 8 tahun di Inter, nggak gampang loh. Tapi kita akan lihat ya bagaimana akhirnya Oktri, akankah dia menjadi pemilik Inter atau Suning bisa membuat solusi di akhir-akhir ini. Kita tunggu aja. Nah, ini luar biasa sejarah Inter Milan, kemenangan bersejarah di Monza, satu-satunya klub di Italia ya. Di lapangan Monza tadi malam, Inter berkat kemenangan 5-1 juga mencatat satu halaman dalam sejarah statistik Serie A. Dengan kemenangan di kandang Brianza, nyatanya Inter menjadi tim pertama dalam sejarah Serie A yang berhasil mengalahkan 67 tim lain yang berpartisipasi di Serie A dalam satu grup. Luar biasa ya. Juventus misalnya gagal menang di Treviso dan Messina. Sedangkan Milan tak pernah menang di Carpi, Avellino, dan Lecco ya. Jadi ini sejarah lagi. Semoga sejarah-sejarah yang diciptakan Inter, diciptakan Inzaghi, ini bisa pertanda Inter menjuarai Scudetto musim ini, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja. Terus juga kalau kita berbicara sedikit Roma ya. Roma tadi kalah. Roma krisis tersebut tidak membuat Mourinho ragu, namun pembaruan tersebut kita masih berada di ujung tanduk ya. Si Mourinho kan kena kartu merah ya, jadi dia ada di tribun bersama Pinto. Nah Pinto kan juga udah mengundurkan diri juga nanti di musim depan ya. Berarti ya nggak tahu bagaimana nasib Mourinho. Ya kalau menurut gua ya terserah dia lah. Tapi kenapa pengen gua bahas sedikit karena ya ternyata Roma tidak berkutik ketemu dengan AC Milan. Dengan Inter juga nggak berkutik waktu itu ya. Moga-moga nanti bulan depan kita juga akan ketemu Roma di kandang mereka. Semoga mereka juga tidak berkutik melawan kita ya. Dan kita ya mereka ada di peringkat 9. Terus mereka
berharap mau masuk Liga Champions kayaknya berat ya. Jadi memang ya Mourinho kalau menurut gua sih sudah habis, tapi nggak tahu menurut sahabat Bob seperti apa. Karena ya dulu dia sangat berjasa di Inter, sekarang adalah muncul pelatih-pelatih Itali muda-muda ya, Inzaghi, Palladino, terus bahkan Mourinho kemungkinan bisa dipecat, akan diganti oleh Daniele De Rossi ya, mantan pemain mereka juga. Nah itu ya isu-isunya yang sekarang ada di Italia gitu. Karena ya Roma semakin kesini makin terpuruk, bukan semakin bagus. Ada yang membela Mourinho, ya dia kan nggak fokus di Liga, dia fokusnya Serie A, Liga Eropa, Liga Conference, ngapain kok fokus ke sana? Orang ini Liga ada Italia, ada Liga Inggris, ya fokusnya ke sana dong. Nah, gitu loh. Itu namanya. Jadi bukan tim itu bukan hanya fokus dengan trofi-trofi di sana. Bagaimana sekarang trofi-trofi yang ada di Serie A itu sebenarnya sahabat Bob. Itu kalau gua ya. Nah, ini juga Luca Macchiadiani ya menganalisis momen yang dalam Inter kemenangan atas Monza. Saya antusias. Dia memainkan pertandingan yang indah, mungkin sedikit terfasilitasi oleh sikap Monza. Inter segera mengidentifikasi situasi untuk menyerang dan fokus pada aspek tertentu. Inter memiliki lini tengah yang luar biasa. Ini adalah kesalahan saya karena saya selalu menganggap Mkhitaryan sebagai pemain yang lebih baik dalam hal akselerasi dan kecepatan. Sebaliknya saat ini dia adalah gelandang yang memiliki pengetahuan tentang permainan, manajemen bola yang hebat, dan selalu melakukan hal yang benar. Mungkin selalu seperti ini, tapi aku terlambat menyadarinya. Ini luar biasa. Memang kalau gue ngelihat permainan Inter itu, yang paling menonjol buat gue adalah Mkhitaryan. Walaupun pencetak golnya ada Martinez, ada si Hakan gitu loh. Nah ini yang dibilang Fabio Caressa, memuji striker Inter, Lautaro Martinez. Saya memilih Lautaro karena seperti yang telah saya nyatakan beberapa kali, saya selalu memiliki titik lemah padanya. Saya menyukai pemain yang serius dan dia bahkan tertinggal dari lawan di menit 90. Menurut saya dia adalah striker yang paling menentukan di Eropa saat ini. Lebih menentukan dari Mbappe yang terkadang tak mau bermain karena masalah yang dia alami dengan PSG. Dan tidak tahu harus bermain kemana tahun depan ya. Kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga Inter juga segera memperpanjang kontrak si Lautaro Martinez segera beres. Terus juga kita berharap, dan tadi gua baca Taremi katanya udah oke untuk Inter di awal musim depan. Ya kita tunggu aja. Dan bahkan Zelensky katanya kemarin juga begitu. Tapi ini ada yang tadi gua baca katanya dia memutuskan 1 dalam 2 hari ini. Akankah dia terus ke Inter atau dia di Napoli tetap di sana gitu. Kita tunggu aja sahabat Bob ya. Semoga yang terbaik buat Inter, dan kita sudah tidak sabar menunggu pertandingan Super Copa. Katanya akan disiarkan di TVRI, tapi ya banyak link-link yang menyiarkan pertandingan-pertandingan seperti ini sahabat Bob. Tetap kompak sahabat Bob ya, kita happy karena Capolista semoga nanti ya Juventus melawan Sassuolo bisa menyulitkan dan bisa mengalahkan Juventus, dan kita tetap 5 poin di atas Juventus. Karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.